kepalanya adalah harimau tapi badannya manusia, atau tubuhnya ular tapi setengah badannya adalah manusia, seperti itu. Hai Sobat Irasional dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai adanya tataran atau bisa dikatakan sebagai tingkatan atau level kekuatan sosok-sosok gaib atau sosok-sosok mistis sesuai dengan adanya energi yang dikeluarkan atau kekuatan yang ia miliki. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Tataran yang pertama adalah sosok gaib yang energinya adalah paling lemah. Bentuknya tentu saja tidak ada, tadi tidak jelas, cuma seperti bayang-bayang dan ukurannya bisa berubah-ubah, nggak stabil gitu. Mereka tidak bisa mengganggu manusia karena memang energinya terlalu lemah. Untuk menampakkan diri aja mereka agak kesusahan karena biasanya bentuknya partikel-partikel kecil yang memang seperti bulir-bulir gitu kalau saya melihatnya. Kalau mungkin teman-teman memiliki kemampuan ekstrasensori mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Tataran yang kedua adalah sosok gaib yang berupa atau disebut sebagai arwah gentayangan. Biasanya mereka meninggal dunia karena tidak wajar dan tidak bisa mengganggu orang yang masih hidup. Bisa juga arwah ini memilih untuk tetap tinggal di dunia atau tidak mau menyeberang ke kehidupan berikutnya, artinya masih terikat dengan kehidupan dunia. Biasanya orang-orang yang seperti bunuh diri atau dibunuh biasanya masih memiliki ikatan dengan dunia karena adanya dendam, karena adanya karena dia tidak bisa memilih, karena dia merasa kotor. Kalau orang-orang yang bunuh diri dia akan merasa kotor, jadi dia tidak mau ke tahapan berikutnya, atau karena memang pintunya tidak dibuka, jadi langit tidak bisa menerima, tanah juga tidak bisa menerima, sehingga dia ngambang. Ini biasanya terjadi, dan ketika dia ngambang atau disebut sebagai gentayangan, dia akan mendapatkan energi dari sosok-sosok gaib yang tingkatannya lebih tinggi, yang kita akan bahas nanti tataran berikutnya, dan ia akan bermetamorfosa atau merubah bentuknya menjadi apa yang kita kenal seperti kuntilanak atau kuntilaki kalau dalam kisah tanah Jawa disebut seperti itu. Tataran ketiga biasanya disebut dengan jin tubuh yang aneh. Kenapa disebut sebagai jin dengan tubuh yang aneh? Biasanya bentuknya ada yang besar, ada juga yang kerdil, dan wajahnya itu menyerupai monster. Dan kebanyakan yang bersifat negatif bisa bekerja sama dengan manusia untuk tujuan tentu saja yang negatif, misalnya untuk mengirimkan tenung atau santet atau kiriman ilmu-ilmu hitam. Ini bisa digunakan seperti itu, dan ini wajahnya memang agak mengerikan, ada taringnya,
ada juga yang telinganya lancip seperti itu dengan tubuh yang berbulu. Tataran yang keempat ini energinya lebih besar lagi, dan jika memiliki kekuatan negatif pasti sangat mengganggu, bisa mengikuti manusia dan mengganggu mental manusia. Ini makhluk dengan tingkatan tataran keempat ini akan sulit untuk diusir atau disingkirkan ya. Nah, ini biasanya mengganggu orang-orang yang solo explore atau melakukan penelusuran. Ini yang keempat ini biasanya mengikuti. Nah, gimana supaya kita ketika melakukan penelusuran ini terhindar atau tidak mengalami gangguan oleh makhluk yang keempat ini? Nah, ini tentu saja setelah sampai di rumah kita sebaiknya untuk membersihkan diri. Jadi mandi keramas, mengganti semua baju yang digunakan tadinya penelusuran, karena dengan demikian kita akan merasa bersih, dan setelah itu kita berdoa minta pertobatan kepada Tuhan agar terhindar dari energi-energi yang jahat selama kita melakukan penelusuran. Itu yang saya lakukan. Untuk bentuknya ini bisa berubah wujud, bisa menyerupai apa yang kita pikirkan, bisa menjadi pocong, bisa menjadi kuntilanak, bisa menjadi makhluk-makhluk seperti ular ataupun makhluk-makhluk harimau atau monster, misalnya kepalanya adalah harimau tapi badannya manusia, atau tubuhnya ular tapi setengah badannya adalah manusia, seperti itu. Itu makhluk-makhluk yang dengan tataran kekuatan keempat. Sebenarnya untuk tataran kelima ini hanya sedikit manusia bisa melihatnya. Bisa dikatakan sebagai dewa-dewi atau makhluk penjaga, atau bisa disebut sebagai godam. Energi yang besar atau positif bisa membantu manusia dan menjaga makhluk lain. Seperti misalnya ya orang-orang yang memang waskita ini memiliki atau didampingi oleh sosok-sosok seperti ini. Nah, kalau yang negatif ada juga. Ini bisa mengganggu hal-hal yang lebih besar, bisa menyebabkan bencana karena bisa merubah cuaca, merubah putaran angin, bisa merubah arah angin, bisa membuat pergerakan bumi. Ini kekuatannya agak besar karena bisa disandingkan dengan dewa atau dewi. Itu yang membuat kekuatannya bisa digunakan oleh manusia, dan biasanya juga menjaga sebuah area, menjaga makhluk lain. Ada juga makhluk misalnya hewan atau binatang di sebuah tempat tertentu yang dikatakan di situ tempat yang suci. Apabila ada seekor ikan yang kita ambil dari, misalnya ini ikan kolam ya, di situ ada ikan dan di situ ada penjaga dengan sosok kekuatan tingkat kelima ini, maka ketika kita mengambil ikan itu kita bisa sakit-sakitan karena memang ada yang menjaga, dan kekuatannya bisa membuat kita sawan. Karena membuat kita sawan itu ya kita akan merasakan panas, dingin, ya kita akan pusing-pusing, lalu akan mimpi buruk seperti itu. Dan ketika ikan itu dikembalikan
atau sudah terlanjur dimakan, kita akan melakukan ritual di situ, seperti minta maaf lah ibaratnya kalau dalam kehidupan manusia. Tataran yang keenam ini sebenarnya bukan tataran yang terakhir, karena bisa ada tataran berikutnya dan memang mungkin tidak bisa terlihat oleh manusia. Makhluk ini bisa dikatakan sebagai iblis karena levelnya sudah tinggi sekali dan memang agak sulit untuk ditemui, dan ketika dia mengganggu manusia, sosok ini tidak berupa gerakan, tidak berupa dorongan atau mungkin apapun, dia bisa masuk ke dalam hati atau jiwa seseorang. Dia akan membisikkan kata-kata, menyesatkan dan mengarahkan hal-hal yang negatif, seperti melakukan kejahatan seperti pembunuhan atau mungkin korupsi atau mungkin pokoknya hal-hal yang negatif. Ini lebih ke arah kata-kata yang menggiurkan, ambillah atau bunuhlah seperti itu. Ini tatarannya setara dengan malaikat atau disebut sebagai iblis, dan iblis itu beragam jenisnya. Ada yang untuk merusak sisi nafsu, ada yang merusak sisi amarah, atau memang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita akan menjelaskan nanti di episode berikutnya. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai 6 tataran kekuatan sosok gaib atau makhluk gaib sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keyakinan tanpa diuji, maka Anda tidak akan tahu seberapa besar keyakinan yang Anda miliki. Salam irasional.